Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman jumpa lagi bersama saya Adik tentu di podcast Ala Akati. Kali ini saya bersama Ibu Zizi. Ya mungkin pada kesempatan ini saya mempersilahkan kepada Ibu Zizi untuk memperkenalkan diri dan bidang apa aja. Tentu Ibu Zizi ini dari BNN juga ya. Ini pembahasan yang tertarik teman-teman ya. Silakan kepada Ibu. Baik, terima kasih untuk Pak Ade ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami bersama dengan ucapkan kasih majelis hadir podcast Pak Ade ya. Ini dia bersama saya. Harapan kami ini adalah suatu langkah yang membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat kita secara keseluruhan tentang BNN, tentang program BNN. Mungkin pada saat ini mungkin kita khusus agak masalah rehabilitasi seperti itu Pak Ade. Ya, silakan Bu. Mohon izin perkenalkan, saya Marziati, itu adalah seorang perawat. Jadi selama sejak tahun 2016 bergabung ke BNN khusus bagian rehabilitasi. Rehabilitasi memang nggak jauh dengan sama dengan layanan juga itu. Layanan perawatan kepada penyalahguna seperti itu. Jadi pengalaman Ibu udah lama ya di BNN rehabilitasi Bu ya? Kalau yang sudah sejak 2016 Pak. 16 ya? Jadi, Ya coba Ibu cerita bidang-bidang apa aja di rehabilitasi karena kami perlu informasi juga Bu ya. baik. Mungkin khusus bidang rehabilitasi Pak Ade ya, mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat kita bahwa dalam penanganan untuk pecandu dan korban penyalahguna ini memang ada dua permasalahan Pak Ade. Pertama yang bersangkut dengan proses hukum seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan sukarela. Kalau yang kasus hukum berarti sudah ditangkap dulu dari kepolisian. Iya. Jadi kalau yang seperti itu tetap proses hukumnya berjalan dulu Pak. Oh, habis masa tahanan atau hukuman dia baru dikembalikan ke BNN gitu? Bukan, maksudnya Oh bukan. seperti ini. Ya silakan Bu. Ketika misalnya seseorang ditangkap seperti itu, punya mungkin barang bukti, Iya. tapi di bawah simak, di bawah pengertian sehari, Oke. itu kalau dia memang pengguna, Iya. tidak dikategorikan kepada kurir ataupun mungkin pengedar ataupun bandar, Iya. itu bisa dilakukan proses rehabilitasi dengan proses yang disebut dengan asesmen terpadu. Oh gitu. Ada prosesnya yang dilalui, Iya. tapi prosesnya tak berjalan dulu. Namun sekarang sejak 2021 kemarin Pak Ade, timbul ada aturan-aturan terbaru lagi tentang rehab ini bagi mungkin yang tersangkut kasus hukum, Iya. di mana seandainya pun dia sudah tertangkap seperti itu, kemudian tidak mesti sampai di pengadilan Pak Ade. Oh iya. Karena sampai ada aturan terbarunya itu sampai di penyidik saja itu dilakukan asesmen terpadu, bisa langsung diputuskan rehab seperti itu. Oh bisa langsung diputuskan Bu ya? Ya, itu aturan terbaru Pak Ade. Iya. Kemudian seandainya pun tidak di penyidik polresnya, mungkin bisa jadi ke penuntut. Iya. Itu ada juga aturannya pedoman dari kejaksaannya, Iya. bahwa sampai kejaksaan tidak diputuskan dengan asesmen terpadu sampai di kejaksaan sejak. Iya. Tapi syaratnya tetap ada langkah-langkah yang diberikan. Mungkin lewat kali ini juga kami secara tugas rehab ingin membawa kepada masyarakat informasi ini bahwa seandainya ada kasus saudara, tetangga, anak, famili kita yang tersangkut dengan hukum seperti itu, kalau memang indikasi dia itu adalah sebagai pengguna murni, berarti tidak ada yang tidak termasuk kurir, tidak termasuk mungkin bandar seperti itu hak besarnya peluang untuk rehab itu adalah besar. Tapi memang proses hukum berjalan, maksudnya seperti tadi Badi tetap dilakukan. Ada langkah yang harus dilalui. Kemudian seandainya itu ada kasus yang keluarga merasa bahwa seorang keluarga, famili yang mungkin sudah merasa ketidaknyamanan ataupun keresahan yang disebabkan oleh pecandu yang ingin melakukan rehabilitasi secara sukarela, itu kami dari BNNK menerima 24 jam pada masyarakat untuk melapor. Yang kasus ini Pak Ade itu tidak akan dihukum. Oh tidak akan dihukum? Tidak perlu ada asesmen terpadu. Jadi langsung kita lakukan nanti kita di BNKD klinik Pratama BNK Selatan. Kita akan melakukan dulu nanti
melakukan asesmen dulu kepada penyalahguna. Kita mau lihat sejauh mana ketergantungan dia. Bisa tahu Bu ya? Bisa dengan asesmen kita lakukan Pak. Juga salah satunya nanti di asesmen itu juga salah satunya ada pemeriksaan di pemeriksaan urine test Iya. yang membuktikan secara objektifnya Iya. dia itu pemakai Pemakai ya. atau mungkin tidak seperti itu lagi. Ya mungkin dia karena lingkungan duduk pakai sekali itu kita bisa tahu juga sama pecandu memang udah. Iya, Oh bisa Bu ya? bisa kita tahu loh Pak. Dengan kalau dia kan kalau orang dengan kecanduan kan nanti kan kalau yang sudah berat kan sampai ada kecanduan, ketergantungan fisik, Ketergantungan. Ya. ketergantungan fisik, mentalnya seperti itu Pak. Gitu. Iya. Jadi makanya kami mungkin lebih berharap kepada masyarakat kita khususnya Aceh Selatan. Seandainya ada keluarga yang mungkin pengguna, penyalahguna, ataupun mungkin sudah sampai kecanduan, harapan kami itu bisa dilaporkan ke BNN. Oh, terus kalau saya boleh tahu mengenai biaya itu bagaimana kalau begini Pak? Sebenarnya pemerintah sudah banyak membantu untuk para ini. Kita BNN memang masih terbatas tempat rehab yang rawat inap mungkin khususnya Pak Adi. Oh ada rawat inap juga Bu ya? Karena kalau rehabilitasi ada dua Pak Adi, ada rawat jalan, ada rawat inap. Iya. Kalau rawat jalan semua BNNK, hampir semua BNK itu kita punya klinik pertamanya. Berarti kalau klinik pertama lebih khusus melayani rawat jalan. Iya. Rawat jalan. Kemudian kalau yang rawat inap, memang BNN baru menyediakan 6 balai dan loka Pak. Iya. Kita terdekat mungkin di Deli Serdang, Pak. Medan Bu ya? Medan, kemudian Batam seperti itu. Tapi dari BNNP terus menggalakkan harapannya ke depan kita di Aceh, khusus dari BNN-nya kita bisa melayani daripada rawat inap seperti itu. Jadi sekarang Bu kan lagi ngetren kalau orang kan bukan ganja lagi atau cimeng Bu ya. Lagi ngetren sabu. Iya. Jadi kalau ya pengalaman Ibu lah ya, yang sudah pulih sabu sama ganja ini biasanya butuh proses beda atau lebih lama ganja atau sabu? Kalau yang betul-betul ada niat untuk dia sembuh Bu ya. Memang seperti Pak Adi sampaikan tadi, sebenarnya rehabilitasi itu lebih tergantung kepada individual dia. Sebagaimana ke tekad dia sendiri ingin merubah perilaku dia tadi, mungkin dari pengguna ataupun dari kecanduan untuk pulih daripada penggunaan tadi seperti itu. Kalau dilihat daripada efek ataupun mungkin bagaimana prosesnya dari antara ganja dan sabu, itu memang tergantung lagi Pak Adi. Tergantung lagi. Kita sebagai mungkin masyarakat Aceh mas secara pribadi saya lihatnya susah kalau ganja. Susahnya karena ya kayaknya Aceh terkenal dengan ganjanya. Kita lihat kasus dimanapun penangkapan itu pasti nanti ketika diusut barangnya berasal dari Aceh seperti itu. Memang tandanya subur. Iya, kasus untuk ganja. Jadi tapi namun kalau memang dia etikat baiknya itu kuat, keinginan dia yang kuat untuk sembuh, tidak ada impossible Pak. Insya Allah bisa Bu ya. Terus gini Bu, kita kan pernah dengar kalau pemakai ganja ini efeknya putus saraf Ya. ataupun gila ya. Kalau sabu ini bagaimana ya Bu? Ya. Bisa Ibu jelaskan? Memang kalau dilihat dari sifatnya kan berbeda, dua zat yang berbeda itu. Dimana kalau yang ganja itu kan adalah zat yang sifatnya itu ada depresan, menurunkan semua fungsi tubuh seperti itu. Makanya kalau orang ganja kan buatnya dulu harus kerja gitu kan. Kemudian kalau daripada hal itu, Iya. sedangkan kalau sabu tadi itu kan depresan ya, Iya. meningkatkan. Iya. Kalau dilihat dari penelitian, mungkin kalau dilihat kembali bahwa ketika mungkin di rumah sakit jiwa itu ketika kasus dengan orang gangguan jiwa, itu memang banyak kasusnya latar belakangnya daripada penggunaan ganja setelah sabu. Oh ganja Bu ya? Karena dia sifat ganja itu halusinogennya tinggi Pak. Halusinogen yang menyebabkan seseorang berhalusinasi. Iya. Ya jadi yang tidak ada jadi ada menurut dia ya mengarahnya kepada gangguan skizofrenia kan seperti itu. Sedangkan kalau sabu itu lebihnya dia adalah stimulan meningkatkan. Di awal memang meningkatkan, tapi efek yang ditimbulkan bahwa ketika penggunaan sabu dengan dopaminnya itu lebih tinggi di dalam otak,
Sehingga ketika keadaannya dopamin itu nanti turun, itu hanya menyebabkan kerusakan daripada saraf juga. Belum lagi Pak Ade, sekarang itu sabu banyak oplosan Pak Ade. Iya. Sekarang kita lihat masih bisa beli anak beli dengan Iya. 20.000, Iya, atau betul. mungkin lebih kecil dengan 20.000. Jelas. Bahwa yakinlah bahwa zat itu lebih banyak kandungan yang berbahaya mungkin dibandingkan dengan metamfetamin zat itu sendiri seperti itu. Itu yang kita sayangkan. Efeknya tetap pasti mengalami daripada kerusakan saraf nanti. Kerusakan saraf itu baik mungkin masih ibaratnya belum permanen atau sudah permanen. Kalau sudah permanen berarti mengarah pada gangguan jiwa. Jadi Bu, ada nggak program yang ke depan kita dari BNN untuk sosialisasi ke desa-desa ataupun ke kampung-kampung? Itu kalau boleh tahu bagaimana Ibu? Karena AKC pun siap untuk membagi informasi Ibu ya. Ya, sebenarnya kita memang melakukan kegiatan itu seperti itu sampai ke desa itu Pak. Udah ada Bu ya? Cuma namun seperti ini Pak De, kita di BNKC Selatan yang memang seperti yang disampaikan Pak bahwa itu jangkauannya Aceh Selatan mungkin bisa sampai Barat Selatan. Barat Selatan. Iya. Makanya di sini kita bekerja sama dengan desa, dengan Pak Kecil. Ya kan? Kalau ada memang kegiatan mereka ada perkumpulan, misalnya ada kegiatan, silakan undang BNN. Kami siap akan turun seperti itu. Difasilitasi saja sudah ada masyarakat, kami siap hadir. Walaupun nanti tidak ada anggarannya seperti itu. Iya. Namun, memang belum semua desa yang Disentuh lah ya, dikunjungi. Makanya harapannya lewat podcast hari ini itu informasi bisa lebih tersebar sampai pada masyarakat yang lebih mungkin di daerah-daerah. Ya, mungkin ada pesan ataupun yang mau Ibu sampaikan, silakan. Mungkin ini saya sampaikan Pak Haji bahwa rehab tadi itu sebenarnya program sejak 2020 kita sudah ada rehab sudah membuatkan program baru yang disebut dengan IBM. IBM itu adalah intervensi berbasis masyarakat. Di mana di sini kita bentuk layanan yang khusus dari masyarakat, model oleh masyarakat dan untuk masyarakat seperti itu. Jadi kita bentuk di sana nanti di desa yang termasuk IBM ini, ada agen pemelihat. Agen pemelihat ini yang memberikan layanan kepada pecandu itu tadi. Namun memang pada pecandu yang masih ringan Pak Adi, masih ringan. Yang jadi mungkin karena masyarakat ini ketika mendengar BNN langsung kayaknya pemikirannya negatif. Betul. Ditangkap seperti itu karena stigma itu masih seperti itu Pak. Jadi harapan kita dengan terbentuknya IBM ini masyarakat lebih lebih terbuka, lebih luasa untuk memperoleh layanan rehab ini dengan dimanfaatkan masyarakat tadi sebagai agen pemelihat tadi yang memberikan layanan seperti itu. Memang sejauh ini masih terbatas Pak Ade. Terbatasnya maksudnya kita masih menyentuh BM ini dibentuk mungkin 1-2 pada desa bersinar seperti itu. Harapannya sebenarnya mungkin bisa ke depannya, harapannya kita bisa jadi semua desa kita bisa bentuk IBM. Mungkin kayak program posyandu seperti itu Pak. Oh iya. Jadi semua desa itu punya kadernya seperti itu yang menjalankan daripada rehabilitasi ini. Mudah-mudahan ke depan bahwa rehab ini lebih diketahui oleh masyarakat lebih mau, masyarakat lebih sadar akan perlunya daripada penyembuhan perawatan terhadap penyalahguna ini, sehingga ketika penyalahguna ini sudah sembuh Pak Ade, harapan kita bahwa saat narkotika ini mungkin sabu lagi deh Cisla. Mudah-mudahan Ibu, karena kita berharap juga generasi muda dan generasi yang seterusnya itu bebas narkoba Ibu ya. Karena kita sendiri keberatan, konten kreator atau seniman itu selalu dilibatkan pasti pakai narkoba. Sementara AKC juga anti narkoba. Jika ada tim daripada AKC ketahuan memakai narkoba, mungkin saya orang pertama ngantar ke BNN. Tim saya. Terima kasih, sukses buat AKC Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya sudah datang ke podcast ala AKC. Insya Allah kita yang ke depan bakal kita bahas lagi. Karena tertarik ini saya podcast dengan BNN ya. Banyak ilmu yang saya tidak tahu, terus banyak informasi yang saya tidak paham. Ya di sini mungkin ya pelan-pelan kita bakal bisa berbagi bersama ya Bu ya. Ya terima kasih. Ya teman-teman jangan lupa kalau ada ya keluarga ataupun ya lingkungan Anda
yang terkena dengan dampak narkoba ataupun ya minuman sama Bu ya, minuman kayak alkohol. Alkohol cuma tidak masuk dalam aturan kita, Ah. maksudnya tidak ada di penjara, tapi kasusnya Ya, bisa ini kurang ya. direhabilitasi bisa. Bisa ya. Artinya yang sekarang ini adalah ganja dan sabu lem Oh ya, iya, itu ya, teman-teman ya. Silakan jangan sungkan-sungkan dan jangan pernah takut untuk telepon BNN. Ya, ini ya nanti nomor informasi yang bisa dihubungi. Ya, sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.